Diri telah hapus ke dalam dirinya Allah tuh dah. Itu yang mantap tuh Bapak Ibu. Jadi tak ada lagi Bapak Ibu yang nampak berbuat lagi. Ya, tak ada diri Bapak Ibu yang berbuat. Itu yang diri yang la haula wala quwata illa billah tuh. Kalau dah muncul ma'rifat, dari ma'rifat itulah munculnya nur di dalam bahjatul qulub. Sifat setan ini enggak ada lah, yang ada cuma nur. Itu yang maksudnya tuh nur. Mayahdillah bahwal muhtadi. Barang siapa yang aku beri hidayah petunjuk, maka dialah sebenar-benarnya orang mendapat hidayah dan petunjuk itu. Yahdillahu linurihi may yasha. Aku akan beri hatinya itu nur dan petunjuk. Dengan nur itulah kata Allah, ya ja'alakum nura tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Kalau kamu sudah mendapatkan nur, sudah mendapatkan petunjuk, berjalanlah kamu di dalam nur itu, berjalanlah di dalam terang. Maka siapa yang berjalan di dalam terang, di dalam hidayah dan petunjuk, aku ampunkan setiap dosa-dosa dan kesalahannya. Asal kita berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Contoh Bapak Ibu, ini contoh ini lagi, biar mudah Bapak Ibu memahaminya. Di sini ada enggak ladang sawit? Nah ya, ketika Bapak Ibu ada yang tertinggal barang Bapak Ibu di ladang sawit, kok tas laku apa namanya, Bapak Ibu pergilah jam 10 malam ke sana, tanpa membawa lampu, tanpa membawa obor. Ketika Bapak Ibu berjalan sendiri nak membawa lampu, tahukah Bapak Ibu bahwa ada ular di depan Bapak Ibu akan mematok kaki itu? Tahukah nanti ada babi di depan akan menyeruduk kita? Tidak tahu kan? Apa sebabnya itu? Karena gelap tak nampak. Sekarang Bapak Ibu masuk lagi ke sawit itu, bawa senter, bawa suluk. Ketika bawa senter, bawa suluk itu, ketika ada babi di situ, ada ular di depan kita, itu nampak atau tidak? Apa sebabnya nampak? Bukan karena senternya, Pak. Karena ada cahayanya, ada terangnya. Maksudnya, ini contoh nih siapa yang berjalan tidak di dalam terang, tidak di dalam hidayah, tidak di dalam petunjuk, maka dia tidak akan pernah tahu mana jalan ke neraka, mana jalan ke surga. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diridhoi, mana yang murka, enggak tahu dia, karena dia tidak ada petunjuk, tidak ada penerangnya. Tapi siapa yang berjalan di dalam hidup ini, membawa nur, membawa petunjuk, membawa senter Tuhan, maka dia tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Siapa yang ingin masuk surga, ini jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka, inilah jalannya. Ya? Karena kita sudah mendapatkan senter dari Allah, sehingga dengan senter itulah kita berjalan. Taulah kita mana yang disuruh, mana yang dilarang itu. Inilah orang yang dibimbing dan dituntun Allah itu. Makanya syarat untuk mendapatkan senter Tuhan satu cuma. Apa syaratnya? In tattaqullaha yaj'alakum furqana. Apabila kamu benar-benar sudah bertakwa, sudah jinak hatimu kepada aku, kamu akan mendapatkan furqan. Furqan itu adalah nur. Nur itu adalah hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Petunjuk itu adalah ilham. Ilham itu adalah ilmu hikmah, ilmu laduni. Yuktil hikmata man yasha. Wa may yuktal hikmatah faqad utiya khairan katsira. Aku akan beri kepada kamu ilmu hikmah. Siapa yang mendapatkan ilmu hikmah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka hiduplah bersama Allah itu. Mati pun bersama Allah. Sehat bersama Allah. Sakit bersama Allah. Senang bersama Allah. Susah bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah Bapak Ibu, insya Allah inilah orang-orang yang selamat dunianya, bahagia akhiratnya. Allah pertemukan kita nanti di dalam surga menjadi satu keluarga utuh pulang dan kembalinya. Itu saja, mungkin Bapak Ibu udah capek aku nih ya. Kalau ada yang mau bertanya, tanyalah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar arahan dari Ustaz tadi, apakah benar pendapat saya ini Ustaz? Setiap musibah apapun, baik itu besar atau kecil, apakah bisa dikatakan surga apabila kita sudah
mahabbah kepada Allah. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah yakin kepada Allah, Allah itu maha baik, maha sayang segala-galanya, itu maknanya apapun yang terjadi pada diri kita, yang lampau sekarang maupun yang akan datang, jauhi hati dan perasaan rohani untuk berburuk sangka kepada Allah. Allah mengutarakan begini, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu anggap jelek dalam pandanganmu, padahal menurut aku itu baik bagi dirimu. Sesuatu yang kamu anggap baik dalam pandanganmu, padahal menurut aku itu jelek bagi dirimu. Apa sebabnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku ni Allah Maha tahu, kamu adalah hambaku, jangan sok tahu. Itu maknanya, jangan Bapak Ibu lebih tua sehari daripada Allah. Apa rahasia di balik kalam itu? Allah itu Bapak Ibu, kalaulah sudah terlampau sayang kepada Bapak Ibu, dan terlampau sayang Allah kepada kita itu, ya Allah ingin melihat benar nak kamu itu bertuhan kepada aku, atau kamu bertuhan kepada nafsu dan duniamu. Di situ Allah akan memberikan ujian-ujian kepada kita. Ujian itu untuk menaikkan maqam dan meninggikan derajat kita, serta menghapuskan dosa kita. Maknanya, Allah kadangkala selalu memberikan surprise kepada kita. Surprise itu bahasa apa itu ya? Kejutan. Kadangkala, ini kadangkala Bapak Ibu, kadangkala surga itu dibungkus oleh Allah dengan musibah-musibah, ujian-ujian yang Allah titipkan kepada kita, bukan ditimpakan. Allah bungkus surga itu dengan musibah, dengan ujian-ujian yang Allah titipkan. Ketika Bapak Ibu mampu menyikapi musibah dan ujian yang dititipkan Allah itu kepada kita dengan jalan sabar, pada saat terbuka bungkus musibah itu, rupanya di balik musibah itu surga rupanya. Kadangkala juga Allah bungkus neraka itu dengan kejayaan, kesuksesan, kemegah-megahan. Ketika kita lupa bersyukur kepada Allah, muncul ujub di sini. Pada saat terbukanya bungkus sukses dan jaya tadi, rupanya di dalam sukses dan jaya tadi ada neraka di dalamnya. Inilah yang Allah katakan kepada kita. Ketika kita ini diuji oleh Allah, sebenarnya hati kita ini sedang diasah oleh Allah supaya hati kita menjadi hati yang tajam kepada Tuhan itu. Bagaimana memahaminya? Ketika Bapak Ibu sudah 6 bulan tak ke ladang, sekali ke ladang, rupanya rimba itu udah panjang-panjang dan semak belukar itu udah tinggi-tinggi. Ketika Bapak Ibu ingin membersihkannya, arit parang yang kita bawa dari rumah, rupanya tumpul matanya, majal. Majal itu tahu ya? Apa tuh majal? Enggak tajam. Tidak tajam. Bagaimanapun Bapak Ibu mayun-ayunkan parang itu, sakit ketiak gonya, masuk ke lapi tangannya, tidak akan bersih itu. Lalu Bapak Ibu berpikir, bagaimana supaya ilalang ya rumput ini bersih, maka diasah parang itu. Kalau kuat kali tumpulnya digerinda Bapak Ibu, walaupun digerinda muncul percikan api dari parang kita, jangan takut parang itu akan patah. Lihat hasilnya setelah digerinda, setelah dicuci, dibersihkan, mengkilat dan tajam. Ketika sudah mengkilat dan tajam, rambahkanlah ke itu, ke ilalang semak-semak itu, cepat bersihnya itu. Rambahkan tahu, ditebaskanlah, cepat bersihnya itu. Itu maksudnya, ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan anak, dengan suami, dengan menantu, dengan kawan, dengan penyakit, sebenarnya Allah sedang mengerinda, Allah sedang mengasah, Allah sedang mempertajamkan hati kita untuk bersandar kepadanya. Ketika hati dah bersandar kepadanya, itu menandakan hati itu telah tajam kepada Tuhan itu. Disitulah kita bisa menyikapi ujian itu dengan jalan sabar dan ikhlas. Apa kata Allah melalui nabinya? Iza ahabballahu qaumin ibtalahum.
apabila Allah ingin mengangkat dirinya untuk dijadikan sebagai kekasihnya, pastilah hambanya itu selalu diberi titipan ujian oleh Allah, dievaluasi oleh Allah. Makanya baginda Rasul, Bapak Ibu, ketika istrinya meninggal, pamannya meninggal, dakwanya ditolak, bahkan dilempar oleh batu dan sebagainya, pada saat ujian itu telah sampai kepada puncaknya, pada saat itu pula lah Allah memilih Rasulullah menjadi kekasihnya untuk diangkat dan dipertemukannya berjumpa dengan dirinya. Ketika itulah Nabi baru mengatakan, iza ahabballahu qaumin ibtalahum, apabila Allah ingin mencari kita untuk dijadikan sebagai kekasihnya, siap-siaplah bahwa diri kita itu akan diberi ujian oleh Allah. Dan Allah katakan apa? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Jangan kamu mimpi berangan-angan akan masuk surga apabila ujian aku belum nyata kepada dirimu. Kalau sudah nyata ujian aku kepada dirimu, aku titipkan, bukan aku timpakan. Sabar kamu menyikapinya, kamu tidak berburuk sangka dengan aku, maka pantas dan layaklah kamu untuk masuk ke surga aku, Tuhan. Karena kamu sudah lepas daripada ujian itu. Jadi begitulah kita memahaminya. Ketika kita dalam ujian lalu kita sabar, sebenarnya ujian tadi itu menjadi rahmat bagi diri kita itu. Ya, begitu Ibu memahaminya. Alhamdulillah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz. Tadi waktu Ustaz ceramah tadi ada aku dengar di dalam keadaan sholat kita bisa merindukan, tenang, dan merasa nikmat, Pak Ustadz. Yang saya ingin tanya, bagaimana caranya Pak Ustadz agar bisa kita dalam keadaan sholat itu merasakan jiwa yang tenang, merasakan rindu Pak Ustadz, merasakan nikmat. Karena mungkin kami dari dulu Pak Ustadz, sholat kami mungkin dalam keadaan belum tenang, belum merindukan ya Allah, belum merasakan nikmatnya sholat ya Allah ya Tuhanku. Tolong Pak Ustadz beri petunjuk agar ke depannya kami bisa merasakan sholat itu nikmat, rindu. Itu aja Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, bagus pertanyaannya. Nabi pernah menyampaikan pesannya kepada umat ini. Kata Nabi, "Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Sembahlah Allah itu, salatlah kamu seolah-olah kamu melihatnya. Apabila kamu belum mampu melihat Allah di dalam salatmu, maka rasakanlah Allah itu hadir beserta kamu, melihat dan menyaksikan akan dirimu. Jadi sholat kita itu yang pertama itu mesti sampai kepada puncak musyahadah namanya. Kalau belum sampai kepada puncak musyahadah menyaksikan Allah, kita turun ke tingkat muraqabah, merasakan kehadiran Allah itu bersama diri kita ini. Nah, Ustaz akan coba mengantarkannya. Ini bermain rasa dulu Bu ya. Kira-kira aja dulu, biar sama Ibu nih agak cepat nyambungnya. Ya. Itu kipas angin kan? Nah, Ustaz mau nanya sama Ibu. Ibu jujur ya, nggak boleh dusta di antara kita. Kira-kira Ibu bisa nggak melihat angin tuh? Angin kipas tuh? Pertanyaan Ustaz dijawab. Ibu bisa melihat angin tuh? Nggak. Tapi bisakah Ibu merasakan angin itu pada diri? Kalau bisa Ibu merasakan angin kipas itu pada diri, apa rasanya? Rasanya no? Rasa dingin atau rasa sejuk. Ketika badan ini merasa dingin dan sejuk, disitulah kita bisa merasakan hadirnya udara kipas itu pada diri kita. Sekarang pada makom muraqabah, makom tasawuf,
Bapak Ibu belum mampu pada puncak musyahadah menyaksikan Allah. Tapi walaupun kita belum mampu melihat Allah itu, namun Allah itu kan ada. Allah itu kan hadir. Allah itu kan dekat pada diri kita. Kalau memang Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu dekat hadir pada diri kita, bisakah Ibu merasakan hadirnya Allah itu bersama Ibu? Nah, kalau angin tadi rasanya apa? Dingin. Kalau rasa Allah hadir pada diri Ibu apa? Oh, bergetar. Itu karena ada rasa ya. Nah, sekarang Ustaz menilik ke dalamnya, bukan situnya dulu. Coba bantu ibu-ibu dulu. Bisakah ibu-ibu merasakan hadirnya Allah itu pada tubuh nih? Kalau bisa, bagaimana memahaminya? Yang mana yang rasa Allah pada diri Bapak Ibu tuh? Bantu sama Bapak boleh? Bapak boleh bantu? Bisa Bapak merasakan hadirnya Allah pada tubuh Bapak nih? Bisa? Kalau bisa, yang mana yang dikatakan rasa Allah hadir pada Bapak ini? Hah? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang rasa Allah yang hadir pada diri Bapak itu yang mananya pada diri? Memang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang rasa Allah yang hadir pada diri Bapak Ibu, pada Bapak ini yang mananya yang rasa Allah? Semenjak kita ungkapkan dari mulut kita. Oh, yaudah. Bantu yang lain. Ya? Pas, bercepat lah ya. Bercepat bila Ustaz jawab langsung. Hari ini jam 11. Lihat. Walaupun Bapak Ibu belum sampai kepada puncak musyahadah, melihat dan menyaksikan Allah, kita turun pada maqam muraqabah. Pada maqam muraqabah, Bapak Ibu mesti mampu merasakan hadirnya Allah itu pada diri. Kalau memang Allah itu hadir pada diri, mana yang dikatakan rasa Allah yang hadir pada diri? Yang dikatakan rasa Allah hadir pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan hayat, yang hidup tuh. Yang hidup tuh yang rasa Allah tuh. Kalau tidak ada hidup pada diri kita ini, bisakah kita melihat, bisakah mendengar, bisakah bergerak? Enggak bisa. Hidup itu yang dikatakan rasa Allah. Mana yang hidup pada diri Bapak Ibu? Yang hidup pada diri Bapak Ibu itu yang namanya ruh. Mana yang ruh pada diri Bapak Ibu? Yang ruh pada diri Bapak Ibu itu yang dikatakan namanya sifat Allah tuh. Sifat ma'ani tuh. Sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iradat, dan hayat. Mana yang sifat Allah, ya, yang sama basar, kalam, ilmu, kuda, iradat, hayat itu pada diri Bapak Ibu, itu tiada lain adalah rahasia aku. Rahasia aku itu adalah sifat aku. Sifat aku itu rahasia aku. Rahasia aku itu aku itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini sudah wujud, sudah hadir menjadi rahasia dirimu. Kenapa kamu tidak pahami, kata Allah. Balil insanu ala nafsihi basira. Akulah sebenarnya yang melihat pada matamu itu. Akulah yang mendengar pada telingamu itu. Akulah yang berkata pada lisanmu itu. Aku yang mengetahui pada hatimu itu. Aku yang berkudrat dan iradat pada tulang dan darahmu itu. Aku yang hidup pada jiwamu itu. Ini yang Ustaz katakan, Bapak Ibu kadangkala sulit mencari yang hayat di dalam diri. Padahal Bapak Ibu setiap detiknya bernafas. Hah? Ini cerita Bapak Ibu ya. Cerita sedikit, enggak 5 menit. Ini ada seekor ikan Bapak Ibu. Ikan ini sudah 7 hari 7 malam mondar-mandir keinyak-keingin mencari air. Tapi air yang dicarinya selama 7 hari 7 malam tidak pernah kunjung bertemu dan bersua Bapak Ibu. Lalu satu saat ketika dia melintasi temannya yang bernama tunggul kayu yang ada dalam air tadi. Lalu apa kata tunggul kayu tadi itu? Wahai sahabatku ikan, aku sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam. Ketika aku melihat dirimu, bahasa tubuhmu, seolah-olah kamu ada mencari sesuatu. Benarkah itu wahai saudaraku ikan? Benar wahai tunggul kayu. Aku ingin mencari air selama ini, tapi air yang aku cari selama 7 hari tidak pernah aku temui. Lalu tunggul kayu tadi karena dia tahu air itu di mana, dia senyum dan diam.
Ketika dia senyum dan diam, pada saat itu dia baru berkomentar, memberikan nasihat dan fatwa. Wahai ikan, apabila engkau ingin mencari dan menemui air selama ini, tidak perlu kamu mondar-mandir, hilir, kenyak, kenyun. Ya, walaupun Bapak Ibu tidak tahu, biarlah Ustaz aja yang paham. walaupun kamu mondar-mandir, keliling-keliling, panik lale, ya kan? Cukuplah kamu ini, ya, berdiam diri, bertafakur, menilik ke dalam diri. Kalau kamu sudah mau bertafakur, menilik ke dalam diri, kamu tidak mondar-mandir lagi, diam saja, berukuf kamu, pasti kamu akan menemui air yang kamu cari selama ini. Apa kata ikan tadi? Wahai saudaraku Tunggul Kayu, terima kasih banyak nasihat dan saranmu. Mulai saat dan detik ini saya tidak kemana-mana. Saya berwukuf ke dalam diri, saya bertafakur ke dalam diri, saya merenung ke dalam diri, saya menilik ke dalam diri, saya bersuluk ke dalam diri. Ketika dia merenung, bertafakur, menyentar dan menikam diri, disitulah ikan tadi baru kaget dan tersentak. Rupanya dirinya selama ini sudah berada di dalam air. Ya, rupanya dirinya selama ini sudah berada dalam air. Sebab kalau ikan itu tidak di dalam air, lalu ikan itu hidup di mana? Kalau ikan itu tidak berada dalam air, di mana hidupnya tuh? Tentu ikan itu hidupnya dalam air. Itu maksudnya, kalau kita ingin merasakan bermahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah, Allah sudah menjadi rahasia diri kita. Maka pahamilah yang rahasia Allah itu pada diri kita, itulah yang hidup itu yang ruh itu yang sifatnya itu yang rahasianya. Maka disitulah munculnya mahabbah itu. Ketika sudah terjadi mahabbah, iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila kamu sudah mengingat akan aku, maka ketika itulah bergetar hatimu. Kenapa? Karena nama yang kamu ingat, kamu sudah mengenal akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu.